Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kasih karunia dan Injil Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-13 dari pembacaan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan daripada Sang Pencipta untuk harapan, kebahagiaan, keberhargaan, dan keamanan kita. Juga kita membaca dari Roma 1 ayat 21 sampai 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat kita dengar kata penyembahan berhala, biasanya di bayangan kita tuh adalah satu orang yang sujud menyembah kepada patung. Bisa berupa patung emas atau ukiran kayu atau patung batu, apapun. Dalam Keluaran 32, ketika bangsa Israel membuat lembu emas dan menyembahnya, kita berpikir seperti itulah penyembahan berhala. Dan itu merupakan sebuah bentuk dosa. Dan kita pikir sebagai orang Kristen modern, kita tidak melakukan hal tersebut. Namun kita keliru ketika kita membatasi bentuk penyembahan berhala hanya seperti itu. Apabila kita mengasihi sesuatu atau seseorang melebihi Tuhan, itulah penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah memperlakukan sesuatu lebih penting daripada Yesus Kristus dalam menemukan arti hidup, kebahagiaan, rasa aman, pengharapan, ataupun harga diri kita. Banyak sekali bentuk dari penyembahan berhala. Bisa berupa hal-hal yang kita cari dalam hidup kita, yang menurut kita memberikan rasa aman, yang bisa memuaskan hati kita. Bisa juga berupa seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita. Seseorang yang sangat kita cintai, melebihi mencintai Tuhan. Seseorang yang menjadi obsesi dari kehidupan kita. Ataupun juga berhala bisa berupa sesuatu atau seseorang yang kita kehilangan. Dan kehilangan itu membuat kita terus memikirkan hal tersebut dan tidak lagi melihat kepada Tuhan. Dan kitalah yang menjadi pusat dari semuanya itu tadi. Dalih kita kadang berkata, Tuhan harusnya mengasihi aku. Tuhan harusnya mengerti yang aku rasakan. Tuhan harusnya mengerti atas kesedihanku. Aku adalah fokus utama dalam kehidupan ini. Sehingga kata self-love, self-reward, sering sekali kita dengar belakangan ini. Yang harus disadari, hal ini juga merupakan bentuk penyembahan berhala. Karena self kita sendiri itu berdosa. Dan diri kita yang kita cintai itu berdosa. Kita mencintai diri kita melebihi kita mencintai Tuhan.
John Calvin mengatakan bahwa hati manusia adalah pabrik dari segala berhala. Kita harus menyadari bahwa hati kita tidak akan pernah puas dengan semua berhala-berhala yang sifatnya fana dan sementara. Kita sering mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai kekekalan. Dan tidak jarang juga kita mengalami sakit hati, kekecewaan, dan merasa tidak disayang oleh Tuhan karena impian yang kita mau tidak tercapai. Itu sebabnya sangatlah penting buat kita untuk terus mengkalibrasi hati kita. Tanyakan dan selidiki apakah kita hanya mempercayai Allah atau tidak. Pada saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, ataupun membutuhkan sesuatu, apakah hati kita ini terus mempercayai Tuhan dan semua rencananya dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita hanya mengharapkan terobosan dan kelegaan dan bergantung pada hal-hal yang kita harap bisa dapatkan dan memberi kita keamanan yang fana dan sementara. Biarlah hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu adalah sumber harapan dan sumber kebahagiaan. Allah adalah sumber keberhargaan dan keamanan kita. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dan Dia adalah pertolongan kita pada waktu kesusahan. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri. Saya memberikan waktu buat kita untuk bisa berdoa, merenungkan, mengakui bahwa kita adalah manusia yang masih banyak menyimpan berhala dalam hidup kita. Minta kemampuan dari Tuhan untuk kita selalu bisa melihat kepada Tuhan saja dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Dan kita belajar mempercayai bahwa Dia adalah Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Silakan berdoa. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hidup kami begitu banyak hal yang kami inginkan, begitu banyak hal yang kami dambakan, begitu banyak hal yang kami harapkan, dan itu bukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui perenungan katekismus hari ini kami kembali disadarkan bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkau adalah satu-satunya yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Biar kami bisa menemukan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang kekal hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.